gerejanya yang ditutup karena bumi sedang ditahirkan. Namun yang luar biasa justru sedang dikerjakan, ialah bait rohnya terbuka bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam. Proses mulanya sejak dari zaman Adam dicipta, manusia itu semua langkahnya itu menuju kejahatan karena dosa-dosanya. Maka datanglah iman ke dunia ini melalui Bapak Abraham. Dan ketika yang dipilih untuk diproses dalam iman, maka yang datang lebih banyak adalah iman berperkara. Seperti di dalam judul khotbah pentahiran gerejanya. Paket di dalam proses iman tidak bisa menyempurnakan manusiawi yang datang di dunia. Semakin banyak perkaranya, sehingga kemudian Tuhan menurunkan hukum agar manusia itu menyetop perkaranya dan takut. Namun ketika Musa membawa hukum Tauratnya, umatnya ini hatinya semakin keras seperti batu. Malah terjadi hukum Taurat semakin diperbanyak hukumnya dan semakin jauh dari pengharapan untuk sempurna. Akhirnya proses firman-Nya, perkataan Eloi itu datang ke dunia ini melalui Yesus. Bukan tuntutan hukumnya, tapi firman itu datang untuk menebus dosa dan supaya jangan lagi berbuat dosa. Dan kemudian hidup di dalam firman itu agar tabiatnya menjadi tulus dan kudus seperti pada masa mula-mula diciptakan. Sehingga firman itu mulai menguduskan, menyucikan. Maka setelah proses firman itu, bagi yang suci dan kudus dijanjikan Roh Kudus datang. Dan ini dipelopori oleh Rasul Paulus agar kemudian diteruskan prosesnya sehingga menjadi manusia baru, dan oleh karena Roh Kudus yang menyempurnakan. Seperti Yesus yang sudah manunggal di dalam rohnya, jadi kuasa Roh Kudusnya itu bisa menyempurnakan umat yang sudah seperti Rasul Paulus, suci kudus dan hidup oleh firman, kemudian hendak mempersiapkan bait bagi kedatangan Roh Kudusnya. Sebelum terjadi, maka Paulus meninggal dalam penganiayaan. Bait bagi Roh Kudusnya dipersiapkan untuk memahami kehendak dan rencana tentang spirit rohnya itu. Kuasa rohnya bekerja di bumi ini. Problem dan masalahnya itu ada roh lain, roh halus yang ikut bekerja di bumi ini yang tidak kelihatan. Nah, ini yang berusaha terus dengan berbagai segenap kekuatannya menghalangi umat Kristus ini untuk sampai menembus, mengenali spirit yang suci dan kudus. Setelah para rasul dimuridkan oleh firman hidup ialah Yesus, maka kemudian Rasul Paulus adalah murid pertama dari Roh Kudus pada waktu Yesus sudah terjadi manunggalnya di dalam Roh Kudus. Setelah proses dari Roh Kudus, Rasul Paulus mengabarkan mempelai itu segera datang yang hidup manunggal dengan spirit sampai memahami kehendak dan rencana Roh Kudus. Kita bahas mulai dari umat Katolik saja yang masih bisa terlihat jejaknya sebagai umat yang percaya di dalam Kristus. Itu proses firman menguduskan tubuh sehingga Yesus dipahami tulus dan kudusnya itu dalam pemahaman yang masih bayi, kurang matang di dalam pemahaman sebagai Katolik, sehingga proses kekudusan yang bisa dicontoh dan bisa dilakoni oleh manusia melalui teladan, sehingga Bunda Maria yang menjadi primadona pemahamannya lebih bisa diterima, bisa dinalar. Bukan Yesus. Yesusnya firman itu masih bayi, fokus proses kekudusan sampai terjadilah biarawan dan biarawati. Visinya itu benar, saudara. Tujuannya untuk menanti Roh Kudus datang. Terus hanya menanti sehingga jejak spirit Roh Kudus semakin jauh dan hilang karena perkara kecil. Pesan spirit Roh melalui mimpi dan penglihatan itu tidak diseriusi. Firman hidup itu pemahamannya masih bayi, terlebih lagi dalam hal spirit Roh Kudus. Yang mendominasi adalah sosok Bunda Maria, bait tubuh suci kudus. Kemudian muncul umat Protestan. Maka firman hidup di dalam Protestan ini, hidup kudus dijaga dan Yesus menjadi primadona dengan mempersiapkan umatnya untuk menerima tanda darah Yesus sebagai materai anak-anak kerajaan. Meskipun sudah siap terjadinya persatuan darah, percaya sebagai anak-anak kerajaan dan percaya dengan sakralnya perjamuan kudus,
Dan percaya pula janji Yesus itu yang dinantikan bisa terjadi sebagai anak, namun tidak bisa percaya bahwa Roh Kudus itu hidup dan memproses, memimpin umat Kristus sebelum terjadi pengangkatannya yang di akhir kisah kehidupan yang dicipta ini. Karena tidak percaya untuk dipimpin Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi pewahyuan, tidak menerima karunia Roh, hanya menanti dan menanti. Tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus, maka tidak mengalami kebangkitan hidup oleh Roh, sehingga perjamuan kudus dan jalan salib masih hanya terjadi secara simbolis. Tidak ada spirit Roh Kudusnya. Pada waktu sebagian kelompok percaya dengan Roh Kudus, sehingga terjadilah gereja yang disebut Pentakosta, maka mulailah menerima tanda-tanda karunia Roh, terjadi kuasa mujizat menjadi nyata. Pentakosta itu seperti mengekspresikan sukacita karena percaya Roh Kudus sudah datang, sehingga semakin diimani mujizat menjadi nyata dan terjadilah kelompok karismatik. Nah, umat Kristus yang menjadi karismatik ini, segala mujizat diimani menjadi nyata. Dan berbagai pewahyuan pun dinubuatkan, yang spirit terjadi. Segala sesuatu sangat mudah mengimani. Karena hal spirit yang sangat halus, roh halus pun menjadi eksis. Roh yang hidup mempunyai peranan yang diartikan dalam pandangan Roh Kudus. Hidup itu oleh roh. Maka roh ini yang menentukan arti hidup atau mati, ataupun mendua hati, itu dari rohnya. Tidak dipukul rata orang percaya kepada Yesus dalam nama Yesus. Apakah suara rohnya itu sudah pasti dari suara Roh Kudus? Di dunia yang tidak kelihatan itu, ada juga roh halus yang eksis. Paling rawan bagi umat Kristus adalah generasi karismatik dan juga generasi kemudian itu. Menjadikan gereja dan seseorang figur sebagai primadona saat disertai oleh kuasa Roh Kudus. Karena terlalu berfokus kepada spirit Roh Kudus dan tidak sadar ada roh halus, sehingga teladan Yesus pun jadi dilupakan, terbuang dengan sia-sia. Bahwa Yesus pun mengalami hal seperti ini dan bagaimana harus dihadapi. Roh lain itu tidak akan mengingatkan, bahkan akan menggunggung, seperti anak kecil yang dikudang kucok untuk imannya semakin terbang tinggi. Itulah pentingnya harus berdiam diri, menjadikan karunia itu matang, sampai terjadi pemahaman, bukan hanya untuk menjadi nubuatan dan janji iman, untuk menjadi nyata, jadi pintu masuknya tipu daya. Itulah racun, bisa ular, terperdaya. Pengajarannya yang dianggap karunia nabi. Ada udang di balik batu bagi roh itu. Ingatlah, seperti percobaan 3 kali di padang gurun. Apakah motivasi iblis? Untuk menukar hak kerajaan di bumi seperti di surga, maka semuanya dijadikan nyata di bumi ini saja. Karena bumi ini sudah neraka, ingin dihalusinasikan sebagai kerajaan surga dunia lagi, bukan sifat Roh Kudus. Karismatik ini menjadi iman yang instan. Segala sesuatu jadi diimani hanya dengan iman. Dalam hal kekudusan tubuh dijadikan iman. Jalan salib terjadi dengan iman. Dan untuk memahami tentang Roh Kudus datang juga hanya dengan iman dihadapinya. Semua janji yang ada di Alkitab itu diklaim sebagai janji bagi setiap orang. Namun perjanjian dengan para hambanya yang menerima pewahyuan kesabaran Tuhan itu ada waktunya. Ketika waktu itu hampir habis dan sudah habis, sudah diberikan tanda-tanda, teguran dan peringatan. Kalau hatinya itu sudah membatu dan mengeraskan hatinya, inilah yang ditunggu sebagai mangsa oleh penuntut. Maka kemudian yang beracara adalah penuntut itu yang datang. Seperti hutang di bank yang tidak mampu membayarnya, maka yang datang adalah debt collector. Namun Yesus yang sudah menjadi raja segala raja, bukan Yesus penebus dosa, maka yang masih mempunyai iman untuk menghamburkan harta kerajaan dijadikan sebagai hal yang bisa dinikmati secara fana, kembali untuk bertobat, sudah hanya membawa mental sebagai yang tidak layak, sehingga menjadi seperti perumpamaan sulung dan bungsu. Terlebih lagi menagih mengklaim janji-janji. Pertobatan akhir zaman untuk diterima kembali mempunyai arti hidup yang suci dan kudus.
untuk menghadap Roh Kudus, Raja segala raja. Bukan hanya dari perbuatan baiknya, namun dikerjakan dari dalam mental anak-anak kerajaannya. Itu semua menjadi telanjang di hadapan kuasa Roh Kudus. Roh itu suci dan kudus. Tentang mental keimanan waktu zaman ini, Roh Kudus memberikan suatu ilustrasi melalui salah satu saudara kami yang saya beri nama Tony dan Sam. Umurnya itu sama, pergaulan mereka itu erat dari kanak-kanak sampai sekarang baru sama-sama merit. Tony diberi mimpi tentang kantong ajaib, gambaran Doraemon. Karena dari masa kanak-kanak mereka kan sedang viral kartun Doraemon itu. Sebagai ilustrasi, di dalam mimpi itu Doraemon ini hidup seperti salah satu teman mereka dan terancam bahaya, diculik oleh roh jahat. Mereka ini berdua bersama pasangannya bekerja sama mengejar menyelamatkan Doraemon dan Tony yang meneriaki hati-hati tangannya Doraemon karena ditarik sama roh jahat, tarik-tarikan. Melihat itu Doraemon kan sudah lemas karena dikuasai roh jahat itu tadi. Merintih, sudahlah kalian lepaskan saya, biarlah pasti sudah tidak akan tertolong lagi. Lirih berkata begitu. Benar saja, bukan hanya tangannya Doraemon yang putus akhirnya, bahkan badannya terbelah jadi dua. Ketika Doraemon mati, roh gelap otomatis menghilang, tidak ada lagi. Pasangan itu pun memunguti dan hendak menguburkan serpian Doraemon tadi. Bahkan darahnya itu seperti minyak. Lalu teriak Sam kepada Tony, "Kamu kesini, ada pesan terakhir dari Doraemon." Ternyata pesan Doraemon yang terakhir kepada Tony, "Aku mengasihi kamu." Ilustrasi ini dipakai menggambarkan pada masa kanak-kanak, apapun yang diminta mau untuk terjadi nyata. Tidak bisa memahami bahwa segala sesuatu itu ada yang membayar harganya. Seperti yang tadi percobaan 3 padang gurun, ada yang ditukar. Ketulusannya, kesetiaannya, ketaatannya, bahkan kesempurnaannya. Sudah mengalami perkawinan itu menjadi rumah tangga, yaitu ilustrasi sebagai manusia masa depan yang mengalami pembaruan hidupnya, pembaruan pengharapannya, sudah harus bisa memahami, masuk di dalam arti hidup oleh Spirit Roh Kudusnya. Namun yang terjadi di dalam umat karismatik semakin lebih memerlukan kantong ajaib dengan alasan peduli dalam kasih kepada umat di dunia ini. Kepentingan kebutuhannya lebih bertambah lagi bagi rumah tangganya, bagi anak cucunya. Tidak pernah selesai dengan kerelaan, selalu tidak bisa dipersiapkan untuk menjadi partner bagi Roh Kudus. Jikalau masih ada waktu, perkarakan diri sendiri yang ketinggalan yang ada di dalam ibadah Katolik, ibadah Protestan, ibadah Pentakosta, dan karismatik, bahkan yang setelah karismatik itu. Jika ditutup pintu itu, sudah tidak bisa lagi untuk menjadi pertobatan bungsu pun sudah tidak ada. Sudah menjadi seperti gadis bodoh dan gadis bijak. Setelah itu tidak lagi ada penyertaan kantong ajaib. Di sini menjadi peringatan ilustrasi ini. Sebagai ilustrasi keadaan umat Tuhan yang masih deklarasikan kuasa berkat dengan segala sesuatu instan. Karena yang lebih parah lagi, lebih menyeramkan lagi saudara, malaikat maut pun sudah menjadi bentuk rupa berkat yang datang. Selang 2 hari kemudian, istri dari Sam ini pun mendapat ilustrasi dari Roh Kudus melalui mimpinya. Roh yang sedang bekerja, tipu dayanya itu yang lebih menyeramkan lagi. Melihat bintang itu sangat terang, namun jatuh. Dilihatnya bintang itu setelah ditanam menjadi hidup, berubah menjadi bentuk Sinterklas. Sinterklas ini membawa kantongan, bukan anak-anak lagi yang ditarget, termasuk istrinya Sam ini. Di dalam Sinterklas itu dia merasakan bahwa sesungguhnya itu adalah malaikat maut. Karena dia mengetahui hal ini, otomatis istrinya Sam itu dia berusaha lari menghindari. Dan dia berjumpa dengan salah satu temannya wanita, berusaha untuk mengajak temannya ini pergi. Namun Sinterklas ini mengejar dia, dijadikan target, sehingga yang tertangkap adalah teman wanita ini. Waktu mata Sinterklas bertatap dengan mata temannya itu, maka temannya itu bisa berubah menjadi batu. Akhirnya dia lari dan bisa lepas. Nah, kita diingatkan, siapa itu malaikat maut yang mempunyai roh spirit seperti yang bisa menatap matanya menjadi batu. Itu adalah roh dewa di dalam mitos Yunani, ialah Medusa. Kalau saudara melihat Medusa yang menjadi lambang versasi rambutnya dari ular itu, senjatanya matanya.
Tuhan memberikan pesan bagi gerejanya sudah tidak kanak-kanak lagi, sudah harus menjadi dewasa dengan berakal budi dan cerdik, bukan anak-anak yang masih bisa gampang dibodohi dan membodohi ketulusan yang ditarget oleh roh yang besar pula, bukan Doraemon, bukan Sinterklas, namun Medusa, dewa Yunani. Apabila masih terus mengeraskan hati, masih mengimani seperti kantong ajaib tadi, yang datang ini memberi janji supaya anak-anak kecil ini mempunyai pengharapan hidupnya yang indah, sehingga untuk menerima hadiah dari Sinterklas. Itu masa kanak-kanak yang juga saya lakukan bagi anak-anak saya pada waktu kanak-kanak. Namun ini sudah gadis yang masih berharap hal ini diambil alih, karena ini sudah hal spirit, saudara. Orang-orang ini yang sudah mengimani hal roh, sudah waktunya untuk memahami kehendak dan rencana roh yang sejati. Maka tandingannya pun sudah Medusa, memberi janji secara instan. Ini bahayanya malaikat maut. Pesonanya menjadikan pandangan kuat dengan iman, sehingga tidak bisa lagi untuk menjadi di dalam hatinya diukir seperasaan dengan penderitaan Kristus. Tidak akan rela menerimanya. Jikalau dipaksakan akan menjadi kepahitan, yaitu hati mengeras, tidak bisa diukir, tidak bisa tersentuh oleh darah Yesus, namun menerima hukum loh batu, Taurat Musa, membatu dan menjadi tegar tengkuk seperti Firaun, akan mengeraskan hatinya. Bukan Roh Kudus yang mengeraskan hati umatnya, namun pilihan arti hidup mereka sendiri yang menjadikan keras hati. Kemudian saya jadi diingatkan pewahyuan yang telah saya terima beberapa puluh tahun yang lalu menjadi ilustrasi untuk suatu rohnya. Pada masa puncak dari ibadah, Roh Kudus membawa saya masa perhentian yang kurang saya pahami. Berbagai pewahyuan saya terima. Salah satunya penglihatan. Di langit itu beberapa pasang sayap menempel di langit. Tiba-tiba yang sepasang itu meluncur jatuh sampai di tanah dan berubah menjadi burung gereja yang kecil itu. Nah, dengan refleks saya menengadah ke langit, menghitung sisanya itu, ada 11 pasang. Berarti tadi totalnya 12 pasang sayap malaikat nempel di langit itu. Berubah langit itu tiba-tiba menjadi satu bentuk kura-kura bisa nempel di langit. Dan kura-kuranya yang besar ini menyeret itu gerobak besar yang berisi penuh hadiah-hadiah. Saat itu saya belum memahami artinya. Kemudian sudah lama memahaminya, tapi belum menjadi rangkaian dengan tadi kantong Doraemon dan Sinterklas. Seperti saat ini dibahas menjadi komplit, pewahyuan tidak terus menjadi nubuatan. Mengilustrasikan jikalau kura-kura di kuil itu sebagai lambang keberuntungan, pengajaran kemakmuran hidup telah merubah seluruh yang sudah dipersiapkan untuk pemuritan menyambut mempelainya datang. Percaya dengan nubuatan-nubuatan nabi-nabi palsu. Sebetulnya 12 kriteria gerejanya menjadi umat pilihan yang sudah dipersiapkan untuk menerima pemuritan di dalam roh. Jadi menutup lubang langit. Namun satu itu jatuh, itu menjadi lubang. Sehingga berubah pengajaran datang menjadi lambang keberuntungan, kemakmuran hidup itu. Karena salah satu hambanya yang diurapi, yang terpilih menjadi tidak setia, maka mentransform pengajaran kemakmuran hidup masuk ke dalam yang sudah dipersiapkan untuk pemuritan menjadi bagian Roh Kudus. Sudah waktunya, bahkan sampai dunia ini pun terjadi pentahirannya. Gerakan Roh Halus dan Roh Kudus itu sudah menjadi nyata. Bahkan tentang perang Armageddon sudah terjadi perang yang spirit. Pasti kita sudah menerima pengangkatan. Kalau yang dinanti perang itu dan pertobatan Israel yang jasmani sudah bukan urusan kita lagi. Itu pasti akan ketinggalan menerima tumpahan cawan murka Allah. Yang hendak saya mengingatkan, masa kanak-kanak sudah berlalu. Masa gadis-gadis pun sudah berlalu. Dan sekarang ini adalah masa Roh Kudus berkarya. Roh Kudus tidak akan kompromi lagi. Sebab itu, waktu-waktu yang sudah tinggal sedikit ini, saudara, berjuanglah dengan ketulusan hati dan jangan lagi berperkara untuk memberikan janji-janji kepada umat yang memang menyukai dengan janji-janji itu. Supaya pada waktu cawan murka Eloi ditumpahkan, tidak mengulang lagi kejadian di pelataran ibadah seperti Kain dan Habil yang darah tulus kudusnya itu
di pelataran ibadahnya tercurah dengan kesia-siaan, sebab tidak segera masuk ke dalam ruang dikuduskan oleh firman-Nya. Sekarang ini sudah bukan kanak-kanak lagi, namun sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Maka kejahatannya pun menjadi dewasa, bukan kepada manusia yang diperhadapkan di hadapan Roh-Nya yang kudus. Apakah masih tidak peduli, tidak pula diseriusi? Maka sudah mendapat stempel menjadi bajingan, dan itu tidak lucu lagi. Amin.